Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Aulia Nasrah, BP 191054-2007, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang analisis regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan ordinary least square atau OLS regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori. Misalnya, ya dan tidak, baik dan buruk, tinggi dan rendah, atau puas dan tidak puas. Asumsi regresi logistik. Ada beberapa asumsi regresi logistik, yaitu yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality atau asumsi yang bersifat normal. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misalnya tinggi atau rendah, baik dan buruk, atau puas dan tidak puas. Kemudian, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kemudian, kategori dalam variabel independen harus terpisah atau bersifat eksklusif. Kemudian, regresi logistik ini sampel yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel predikator independen. Dan regresi logistik ini dapat menyelesaikan hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi ODS ratio atau OOD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Model persamaan regresi logistik, yaitu ln buka kurung P per 1 dikurang P sama dengan B0 ditambah B1 X. Nah, keterangannya adalah ln tersebut adalah logaritma natural, di mana B0 ditambah B1X merupakan persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Selanjutnya, kita langsung saja ke dalam contoh kasus. Yaitu, kasusnya adalah bagaimana pengaruh layanan provider X parabola dengan kepuasan pelanggan. Nah, yang diteliti itu melalui uji variabel kekuatan sinyal X1, kemudian harga sebagai X2, dan bagaimana kepuasan pengguna oleh provider tersebut sebagai variabel Y, di mana variabel Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka skornya 1, dan jika menjawab tidak puas maka skornya 0. Kita telah masuk ke aplikasi SPSS dan kita akan menguji bagaimana pengaruh layanan provider tersebut terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di mana itu dituliskan X1, kemudian X2, dan Y. Di label X1 itu adalah
kekuatan sinyal kemudian X2 itu adalah harga, dan Y adalah kepuasan pelanggan. Nah, di measure ini kita gunakan scale. Setelah semuanya terisi, kita masuk ke halaman data view. Kita telah memiliki 50 data survei. Kita pindahkan data ke halaman data view tadi. Pindahkan data. Nah, setelah data muncul, ada 50 data, klik analyze, kemudian regression, dan binary logistik. Pada dependen itu adalah Y atau kepuasan pelanggan, dan covariance-nya adalah X1 dan X2. Kita telah mendapatkan hasil. Setelah hasilnya keluar, kita lihat hasilnya pada tabel. Yang pertama, Omnibus Test of Model Coefficient. Korelasi bersamaan X1 dan X2 terhadap Y menggunakan teknik chi-square dengan hasil 10.635 dengan nilai signifikan 0,005. Berarti lebih kecil dari 0,5. Berarti X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian kita lihat pada tabel model summary. Tabel model summary menunjukkan determinan regresi logistik, yakni 57.394. Dikatakan fungsi variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 26%. Kemudian kita lihat pada classification table. Ketetapan prediksi kepuasan pelanggan itu adalah sebesar 76%. Kemudian kita lihat pada tabel variabel in equation. Kemudian secara sendiri-sendiri hanya X1 yang signifikan karena nilai signifikannya adalah 0,006 dan 0,006 itu adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa hanyalah X1 yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Namun pada X2 tidak berpengaruh apa-apa terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.